Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiswan Sumantri, mahasiswa aktif Prodi Agribisnis FASUMI Serapang. Video ini dibuat untuk mengerjakan mata kuliah lingkungan dunia usaha dari Ibu hasil ini pada PSPT MSI. Baik, langsung saja. Pengertian dunia usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Adapun juga menurut Wahyu data 2008 mengungkapkan bahwa dunia industri lapangan kerja bagi masyarakat yang sudah mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. B. Lingkungan yang terdapat pada dunia usaha. Lingkungan yang terdapat pada dunia usaha. Pertama, lingkungan ekonomi dan hukum. Orang bersedia memulai bisnis baru jika mereka percaya bahwa risiko kehilangan uang mereka tidaklah terlalu besar. Sebagian dari risiko tersebut mencakup sistem perekonomian dan bagaimana pemerintah bekerja sama dengan atau menentang bisnis. Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko memulai bisnis dan dengan demikian meningkatkan kewirausahaan dan kekayaan. Misalnya, sebuah pemerintahan dapat menjaga pajak dan regulasi pada tingkat minimum, atau pemerintah mengizinkan kepemilikan bisnis swasta, menerbitkan peraturan yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk menulis kontrak-kontrak yang berlaku di pengadilan. Pemerintah juga dapat menciptakan satu mata uang yang dapat diperdagangkan di pasar dunia. Yang kedua, lingkungan teknologi. Sejak masa prasejarah, manusia telah merasakan kebutuhan untuk menciptakan peralatan yang membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Berbagai alat dan mesin yang diciptakan dalam sejarah telah sangat mengubah lingkungan bisnis, tetapi hanya sedikit perubahan teknologi yang mampu menyebabkan pengaruh menyeluruh dan bertahan lama pada bisnis, sebagaimana timbulnya teknologi informasi seperti komputer, modem, telepon seluler, dan sebagainya. Hal yang paling penting di antara perkembangan teknologi ini adalah internet. Yang ketiga, persaingan di antar bisnis belum pernah seketat saat ini. Beberapa perusahaan telah menemukan senjata untuk bersaing dengan memfokuskan diri pada kualitas. Tujuan dari banyak perusahaan adalah nihil, cacat atau self defense. Tidak ada kesalahan dalam membuat produk, walaupun demikian sekadar membuat produk berkualitas tinggi tidaklah cukup untuk menjadikan perusahaan mampu bersaing dalam pasar dunia. Perusahaan kini harus menawarkan produk berkualitas tinggi dan layanan prima pada harga berhasil nilai. Keempat, lingkungan sosial. Demografi adalah penelitian statistik dimulai manusia berkaitan dengan jumlah kepadatan dan karakteristik seperti umur, ras, gender, dan pendapatan, termasuk dengan bagaimana seseorang hidup, di mana mereka tinggal, apa yang mereka beli, dan bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Lebih jauh lagi, pergeseran besar populasi membawa peluang baru bagi beberapa perusahaan dan menurunnya peluang bagi sebagian perusahaan lainnya. Yang kelima, lingkungan global. Lingkungan bisnis global sangat penting. Bagaimana dari perusahaan penting pada lingkungan dalam tahun-tahun ini adalah tumbuhnya persaingan internasional dan meningkatnya perdagangan bebas antar bangsa. Dua hal yang menyebabkan bertambahnya perdagangan adalah perbaikan transportasi dan komunikasi. Perubahan ini mencakup sistem distribusi yang lebih efisien dan kemajuan komunikasi seperti internet. Perdagangan dunia, globalisasi sangat memperbaiki standar hidup di seluruh dunia. C. Pelaku dunia usaha pada tingkat partisipasi bisnis. Pertama, tingkat partisipasi bisnis domestik atau lokal. Tingkat partisipasi bisnis lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pasarnya berada dalam suatu wilayah tanpa melewati batas negara atau di luar kota. Jenis perusahaannya juga masih sederhana karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang berlaku di sekitar perusahaan, termasuk juga dalam perusahaan besar kecilnya kompensasi yang didapatkan perusahaan dan para karyawannya. Budaya perusahaan yang relatif belum terbangun dengan kuat, perekrutan tenaga kerja yang relatif sedikit,
analisis pasar yang seringkali jarang dilakukan bahkan terkesan dilewatkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat partisipasi perusahaan internasional. Tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasanya ke luar negeri. Dengan memasuki pasar internasional, mau tak mau perusahaan harus mampu beradaptasi di semua bidang dengan kultur budaya di negara setempat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. Karena mau tidak mau untuk perusahaan yang sudah go internasional maka akan melibatkan orang dalam aktivitasnya. Orang di sini tidak hanya orang lokal tetapi juga orang dari mancanegara dengan skill yang mumpuni tentunya. Yang ketiga, partisipasi perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda, sehingga perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai budaya di tiap negara. Karena budaya dan karakter setiap orang yang berbeda negara otomatis berbeda, dan kita harus mengetahui dan memakai cara yang berbeda pula. Kondisi ini pun mengakibatkan banyak orang yang berpartisipasi akan jauh lebih banyak ketimbang pada tingkat partisipasi bisnis sebelumnya. Yang keempat, tingkat partisipasi perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Dalam tingkat partisipasi perusahaan global sudah semakin pudar dan hilangnya batasan-batasan pasar satu negara dengan negara lainnya. Globalisasi ini lebih bebas dan leluasa, tetapi kita juga dituntut untuk terus peka dengan perkembangan dan persaingan global. Ini pun akan lebih banyak lagi melibatkan untuk berpartisipasi dalam mempertahankan tingkat perusahaan globalnya. Maksud dan tujuan dari bisnis sangatlah jelas, yaitu tiada lain untuk membujuk orang agar membeli produk yang kita buat, mau memakai jasa yang kita tawarkan, sehingga produk dan jasa yang kita buat bisa beredar, berkembang, dan dikenal masyarakat luas, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun tujuan bisnis yang mendapat keuntungan adalah sebuah tujuan yang normatif. Setiap orang, setiap perusahaan dan lembaga apapun memiliki tujuan yang bermuara pada keuntungan dari apa yang sudah dilakukan dan dikerjakannya. Karena pada prinsipnya orang ingin mendapatkan timbal balik yang positif dari apa yang sudah dikerjakannya dengan mengeluarkan pikiran, tenaga, dan material. Kemudian untuk perusahaan besar dengan mengeluarkan kos produksi yang tinggi, melibatkan bagian pemasaran untuk menyebarkan dan memastikan produknya diterima pasar, personal yang berfungsi, kinerja dan kualitas kerja para karyawan. Semua itu dilakukan berupaya membuat produk dan jasa dalam jangka panjang, memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan untuk konsumen.